Assalamualaikum teman-teman ya. Saya Syafan Naufal dari SMK 2 Balaendah 11 JKT 2. Ingin menjelaskan atau pengenalan tentang basic Cisco. Oke, materi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini ada laptop, ada PC, di sini ada laptop, dan di sini ada kabel konsol, dan ini switch ya teman-teman. Nah, ini itu namanya port control. Lubang yang kecil ini itu namanya port control. Kegunaannya apa itu bang? Kegunaannya itu untuk men-setting interface di Cisco. Nah, nanti port ini tuh disambung sama kabel konsol yang ini teman-teman. Dan untuk kabel konsol ini bisa disambungkan ke laptop, ke PC ya teman-teman. Nah, kalau untuk port-port yang banyak ini juga sama aja sih fungsinya untuk men-setting juga interface di Cisco. Oke, itu dulu, nanti kita langsung lanjut aja ke materi yang di Cisco-nya ya teman-teman. Oke, untuk remote control caranya seperti ini guys. Bentar, ini kita delete dulu. Nah, kalian tambahkan satu PC dan satu switch. Mana switch? Oke, ini switch. Nah, kalian pakai kabelnya itu jangan pakai kabel yang automatically choose connection type, tapi pakai yang kabel konsol seperti ini. Maaf, salah konsol. Terus ke RS232. Oke, segini saja untuk materi remote Cisco ya teman-teman. Hanya seperti ini. Nah, oke. Kita sekarang akan membahas perintah atau komen yang ada di router atau switch. Nah, kalian tambahkan switch di sini. Nah, kita klik CLI ya teman-teman. Sebentar, ini nggak tahu Cisco-nya kenapa. Tunggu sebentar. Nah, kalian tinggal klik enter satu kali, klik tanda tanya teman-teman. Nah, di sini ada komen atau perintahnya. Nah, kalau kalian mau tahu perintah yang banyak gitu, kayak yang lebih banyak, kan di sini kita harus masuk mode privilege dulu ya teman-teman. Ini kan belum masih user nih, jadi kita harus mode privilege dulu. Nah, gimana sih bang cara privilege tuh? Mode privilege kalian tinggal ketik enable seperti ini. Nah, kalau misalnya udah pagar kayak gini, kalian udah masuk mode privilege teman-teman. Nah, kan ini kayak perintahnya sedikit banget gitu. Kalau mau lihat yang perintah yang banyak, kayak komen yang banyak, kalian tinggal tanya di mode privilege. Nah, tuh teman-teman, banyak kan? Nah, jadi segini dulu pembahasan tentang perintah atau komen teman-teman ya. Oke, materi sekarang kita akan membahas gimana cara nambahin password di switch atau router teman-teman. Pertama-tama kalian buka switchnya, terus kalian ke CLI ini, kalian enter. Di sini masih mode user, kalian ketik enable untuk masuk mode privilege. Nah, udah di mode privilege, kalian tulis configuration terminal ya, atau bisa disingkat jadi conft. Nah, T-nya harus dipasi ya teman-teman. Nah, kalian enter. Nah, udah kalian enter, kalian masukin enable password keys. Passwordnya ini bebas ya teman-teman ya. Bisa nama hewan, nama teman, nama orang yang kalian sayangi ya teman-teman ya. Bebas lah pokoknya. Kalau aku contohnya Cisco aja ya teman-teman biar gampang. Nah, kalian enter. Kalau udah gini, kalian exit dulu. Nah, kalau udah kayak gini, password yang kalian tadi itu tuh udah bisa dipakai ya teman-teman. Nah, gimana cara lihatnya bang? Nah, cara lihatnya kalian tinggal show run. Nah, ini dia enable password Cisco ya, ada di sini teman. Menurut aku ini komen ini tuh nggak aman teman-teman. Ada yang lebih aman. Apa bang yang lebih aman itu? Oke, simak videonya ya. Kalian tulis configuration terminal lagi. Nah, udah. Kalau udah configuration terminal, kalian tinggal ketik enable secret. Sekarang beda ya teman-teman, jadi secret. Nah, baru ini password yang belakang tadi kalian. Aku Cisco lagi aja. Nah, kalau udah, nah nih, ini udah ya teman-teman. Kalian exit lagi, langsung show run kalau mau lihat. Ingat show run teman-teman. Nah, tuh jadi kayak gini ya teman-teman. Enable secret tuh kayak rahasia gitu. Ini komen yang lebih aman daripada komen yang enable password Cisco.
Kalau secret itu kayak gak bakal kelihatan passwordnya, kalau enable password tuh kelihatan gitu kayak passwordnya. Oke, segini dulu aja tentang pembahasan cara menambahin password di switch atau router teman-teman. Lanjut langsung ke materi yang berikutnya. Oke, di materi ini kita akan membahas tentang menggunakan interface. Kita akan mengkonfigurasi jari IP teman-teman. Kalian tambahkan satu router. Nih, satu router. Router ini. Yang routernya itu yang 2811 teman-teman. Dan kita tambahkan PC-nya 3 teman-teman. 1, 2, dan 3. Dan kita tambahkan satu switch teman-teman, satu switch. Nah, kalau sudah, kita akan menghubungkan kabelnya ke komputer dan switch tadi teman-teman. Teman-teman. 1, 2, nah, bentar ya teman, aku rapihin dulu biar kayak lebih rapi dan enak dilihat. Nah, ini di rada ke bawah aja. Nah, kalau misalnya kalian udah semuanya terhubung gini, cara memasukkan IP itu, nah, sebelum itu kalian tinggal klik routernya di CLI ya. Sebelum masukin IP, kalian klik router di CLI, terus kalian no, enter, enable. Udah di enable, kalian configuration terminal. Nah, cara memasukkan IP itu kalian di sini lihat nih, ada flash Ethernet 0/0. Ini itu untuk jalur yang kiri, dan flash Ethernet 0/1 untuk jalur yang kanan. Kayak yang kiri itu yang 0/0 ini ada switch, ada PC 2. Dan kalau yang 0/1 ini ada PC-nya itu cuma 1 ya. Untuk memasukkan IP, kita terlebih dahulu ini bisa kalian close dulu ya untuk memasukkan IP-nya. Contoh, di sini ada IP flash Ethernet 0/0 yang kiri. Kita contoh IP-nya itu 192.168.1.0 slashnya /24. Dan untuk yang internet flash Ethernet yang ini, yang sebelah yang kanan yang /1, itu IP-nya 172.1.68 aja. 68.1.0/24 teman-teman. Selanjutnya, kalian di akhir IP-nya tuh ada 0 flash Ethernet 0/0 ini akhirnya itu jadi 1 teman-teman. Jadi yang 0 ini tuh jadi 1 di flash Ethernet 0/0. Kalian pasti paham lah. Jadi kayak 192.168.1 gitu. Dan PC yang satu itu bakalan jadi titik 2. Jadi 192.168.1.2. Yang 3 juga sama. Jadi titik 3 teman-teman. Nah, kalau yang PC ini tuh titik 2. Kenapa bang titik 2? Kan ini ada di PC yang satu nih titik 2. Ini beda IP teman-teman. Kalau misalnya IP-nya sama baru titik 3. Soalnya ini beda IP jadi bisa beda. Nah, selanjutnya kita akan men-setting routernya teman-teman agar tersambung ke switch yang kiri. Nah, switch yang kiri nih. Ini kita akan sambungin ke switch ini atau PC 2 PC ini. Sebentar. Nah, kalau misalnya udah masuk mode configuration, kalian ketik int fa 0 slash kalian ketik int fa 0/0 ter. Nah, kalian kalau misalnya udah ketik ini, kalian akan masuk mode config IV. Nah, itu kalian akan melakukan interface. Nah, kalian komen OSH dulu. Biar apa? Biar kayak nih yang merah tadi itu jadi hijau atau jadi menyala. Udah kalian enter. Nah, kalian setting FA 00 kalian. Yang ini tuh di exit dulu, kan udah di ini, kalian exit lagi, exit dulu lah. Langsung kita ke int FA 0/1. Ini tadi kita OSH dulu juga. Nih, kita lihat buktiin ya.
Ini merah ya, kalau misalnya aku enter tuh jadi hijau teman-teman. Ini kita exitin lagi. Nah, dan cara memasukin IP FA0/0 ini kalian masuk ke interface lagi, int FA0/0. Langsung kalian IP address. Nah, di sini cara memakai IP-nya seperti IP address atau IP yang tadi. Yang tadi itu 192.168.1.1. Dan kenapa sih kayak gak di bawah gitu bang subnet ini apa sih slice 24-nya? Nah, di sini kita tidak bisa memakai slide 24 karena kita memakai subnet max. Subnet maxnya itu 255.255.255.0 teman-teman. Enter aja. Oke, kita ulang lagi aja ya. IP address invalid itu ya, 192.168.1.255.255.0. Ini harusnya udah. Nah, langsung kalian exit ya teman-teman kalau udah. Nah, sekarang kita akan men-setting FA0/1. Kita masuk ke mode interface lagi, int FA0/1. Nah, udah masuk nih. Masukkan IP address-nya yang tadi yang 172. IP address 172.168.0 teman-teman. Dan masukin subnet max-nya jangan lupa 255.255.0. Enter. Lalu kalian kalau misalnya udah exitin saja. Nah, kalau ini masih config, kalian exit lagi. Nah, misalnya udah di exit, kalian bisa cek dengan cara show enter dulu lagi, show IP interface brief. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, nih kayak yes manual up ini berhasil. Kalau misalnya nggak berhasil tuh kayak down gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan IP ke PC-nya seperti kayak masukkan PC1 nih, IP PC1 ini config seperti biasa ke desktop, IP configuration 192.168.1.2. subnet maxnya pasti udah. Terus IP yang ketiga desktop ke IP configuration 192.168.1.3. enter. Langsung ke PC terakhir ini 172 maaf salah pencet, 172.68.1.2. enter. Oke, udah. Nah, masuk ke PC 1, kita masukin gateway-nya itu yang tadi yang ini nih, gateway-nya 192.168.1.1. ini gateway-nya teman-teman. Kalau yang ini masih sama gateway-nya teman-teman sama yang pertama tadi, soalnya kan masih satu switch gitu, 192.168.1.1 teman-teman. Nah, yang dua ini baru beda. IP-nya adalah default gateway-nya adalah 172.168.1.1 teman-teman. Nah, kalian bisa cek dengan surat ya teman-teman. Kayak ini misalnya, ini ke sini. Kita lihat simulation. In progress ya, teman-teman. Kita delete dulu lah. Sukses ya. Oke teman-teman, seperti biasa kalau misalnya udah semua, kita ceknya dengan surat. Di sini ke sini. Kita delete dulu ya. Ini ke sini. Pertama. Nah, ini successful ya.
Ini berarti ini percobaan kita berhasil. Kita coba lagi ya. Ini ke sini sukses. Ini ke jarak yang jauh sukses juga teman-teman. Nah, cara meng-end ya. Kalian masuk ke mode config nih. Kita masuk dulu ke router. Kita ke mode enable. Terus enter. Kalian masuk ke mode config. Nah, kalian ketik end. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, ya udah gitu guys. Nah, sekian dari aku ya penjelasan tentang pengenalan basic-basic Cisco ini. Mohon maaf jika banyak salah, soalnya aku juga manusia. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. See you next time teman-teman.